secara sederhana atau awam gitu ya, tugas pokok pemerintah itu sebetulnya hanya dua: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah siapapun, rezim yang silih berganti setiap 5 tahun itu melakukan pembangunan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum, atau yang lebih dikenal sebagai Polek Sosbudhum. Nah, itu dari masa ke masa itu ya, itu sebetulnya siapapun rezim yang berkuasa itu aktivitas utamanya ya. Eh, Kalau kita kaitkan dengan rezim yang sekarang sedang, saya tidak suka menggunakan istilah berkuasa ya, sedang menjalankan tugas itu, di tahun pertama dalam 5 tahun masa bakti pemerintahan itu, Mr. Prabowo itu masih berlibat dengan persoalan politik, hukum, dan ekonomi ya. Ini tiga unsur ini yang cukup membuat di awal langkah Mr. Prabowo, di awal maksudnya di tahun pertama ini ya, seperti terseok-seok gitu ya. Ya ini tidak aneh karena ya Mr. Prabowo hadir dalam situasi yang boleh dikatakan abnormal secara politik. Dia belum, hingga saat ini belum well disconnected dengan previous presiden. Ya itu terlihat dari bagaimana menempatkan orang-orang di kabinet ini boleh dikatakan salah satu, ya di satu sisi itu mungkin merupakan langkah akomodatif, di sisi yang lain itu justru membuat Mr. Prabowo jadi belibet dengan urusan politik ya. Ya hingga hampir 1 tahun ini persoalan itu belum clear benar ya. Yaitu risiko yang mesti dihadapi oleh Mr. Prabowo ketika sejak awal tidak dengan tegas menyatakan saya presiden, saya berhak menentukan kru kapal yang ingin saya pimpin, maka ya akibatnya ya seperti ini, yaitu resiko yang harus ditanggung oleh Mr. Prabowo. Ya mudah-mudahan Mr. Prabowo sudah mengkalkulasi itu dengan sangat matang sehingga meskipun kita rakyat sebagai yang melihat belibet politik itu sesungguhnya merasa khawatir, tapi apakah Mr. Prabowo juga khawatir ya, we don't know begitu ya. Kedua, masalah ekonomi ini juga tidak kalah penting dengan situasi hutang yang porsi untuk membayar bunga saja sudah sedemikian besar. Silakan buka podcast yang related dengan itu, misalnya podcastnya Awalin Rizky itu dengan penjelasan teknokratik itu mampu memahamkan kita tentang posisi ya boleh dikatakan krisis yang dihadapi oleh Mr. Prabowo related to APBN. Kemudian masalah hukum ini juga tidak kalah menjengkelkan karena Mr. Prabowo sudah berusaha misalnya memproteksi
kejaksaan, menaikkan gaji hakim itu, tapi eh, seolah-olah kejaksaan terutama Jakarta Selatan, yaitu dalam kasus manusia sakti Sylvester Matutina ini belum juga tuntas. Ini entah karena Sylvesternya yang sangat sakti atau eh, kejaksaan yang memble ini atau dua-duanya ya. Tapi saya menduga bahwa ini eh, eh, apa namanya mix antara hukum yang tercemari oleh persoalan politik, sehingga penegakan hukum juga mengalami masalah gitu ya. Nah ini kita membayangkan seandainya Mr. Prabowo itu sejak awal, ya 3 bulan pertama lah, 3 bulan pertama itu persoalan-persoalan yang tadi yang menyangkut politik, ekonomi dan hukum itu bisa di apa namanya di manage sedemikian rupa sehingga itu tidak akan mengganggu langkah kebijakan dan program berikutnya. Barangkali di bulan ke-10 ini sudah relatif well running, Mbak. Tapi karena ya itu tadi belibet terutama di tiga bidang itu, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum, maka sesungguhnya Mr. Prabowo belum keluar dari iklim yang tidak kondusif itu, sehingga performance Mr. Prabowo yang kita harapkan sebagai tidak hanya the leader of Indonesia tetapi menonjol di kawasan ASEAN, Asia, bahkan dunia ini ya masih tanda tanya. Tapi ya masyarakat juga barangkali punya persepsi yang berbeda-beda. Ini artinya potensi Mr. Prabowo untuk tampil sebagai leader berkelas dunia itu tidak mungkin, karena menghadapi situasi dalam negeri saja tidak bisa, apalagi akan tampil sebagai pemimpin berkelas dunia gitu ya. Tapi saya memberikan ruangan untuk berharap bahwa Mr. Prabowo ketika mampu melewati 3 hal ini tadi ya, maka next itu saya yakin Mr. Prabowo akan tampil sebagai presiden yang sesungguhnya. Tapi kalau tidak ya berarti perkiraan saya meleset gitu aja. Tapi saya kira dengan kembali lagi saya menggunakan alur atau stream apa yang dipikirkan. Tentu ketika Mr. Prabowo sedang berpikir kemudian menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan itu bukan sedang tidak sadar atau sedang bermimpi atau bagaimana. Tapi itu saya kira justru ketika Mr. Prabowo berada dalam posisi yang kontemplatif, maka pemikiran itu mampu dituangkan dalam bahasa mampu dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia. Itu sebetulnya itulah jati diri Mr. Prabowo, bahwa kemudian persoalan politik itu seolah-olah menutupi jati diri Mr. Prabowo, ya Mr. Prabowo sendiri yang harus menyingkirkan hal-hal itu. Kita rakyat hanya bisa berdoa bahwa Mr. Prabowo akan selamat sampai akhir periode masa bakti. Dan kembali pada harapan saya semula bahwa ini ya, kalau saya pribadi saya tidak mengharap muluk-muluk, karena ya berdasarkan situasi yang
Mr. Prabowo warisi itu ya at least sebetulnya ini berlaku bagi siapapun ketika memimpin Indonesia pada periode ini ya, pada periode Mr. Prabowo, entah itu Anies, entah itu Ganjar misalnya. Pada waktu itu saya eh, hanya berpikir bahwa siapapun RI 1 pada periode ini mampu meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara secara sebagaimana dituntut oleh konstitusi. Itu saya kira ekonomi tidak tumbuh tinggi pun tidak masalah, sepanjang itu tadi dalam periode ini siapapun presiden itu mampu meletakkan dasar-dasar sehingga presiden berikutnya, berarti tahun 2009 ke sana, siapapun presidennya itu akan merasakan kerja yang dilakukan oleh presiden saat ini. Demokrasi sudah tumbuh dengan sehat, kemudian hukum itu semua equal before the law, semua sama di hadapan hukum, tidak peduli itu orang sakti sebagaimana Sylvester Matutina, ketika dia dinyatakan bersalah dan sudah ingkrah ya harus masuk penjara gitu ya. Kemudian secara ekonomi meskipun kita tidak mengalami pertumbuhan tinggi, it's okay, tidak masalah, karena orientasi pembangunan tidak hanya masalah pertumbuhan, justru yang lebih diutamakan adalah pemerataan, karena kesenjangan kita sudah sangat memprihatinkan, kesenjangan antara masyarakat atas maupun dan masyarakat bawah ini. Sudah banyak ahli yang membahas bahwa Indonesia itu kesenjangannya sangat memprihatinkan. Plus persoalan khususnya menyangkut pasal 33, yaitu bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini bukan PR yang mudah untuk memformat ulang, boleh dikatakan begitu, terutama terkait dengan pertambangan. Ini bukan hal yang mudah. Nah, ketika Mr. Prabowo mampu menyelesaikan itu dengan smoothly, ya mungkin bukan smoothly ya, mungkin justru barangkali diperlukan tindakan yang radikal itu untuk semua tambang itu harus dikuasai negara, dalam pengertian negara hanya sebagai atau pemerintah sebagai wakil dari rakyat. Itu ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Dikuasai negara itu ya artinya dikuasai rakyat. Nah, ini kalau Mr. Prabowo berhasil melakukan itu, meskipun pertumbuhan ekonomi rendah, meskipun kita masih banyak masyarakat yang miskin, itu saya secara pribadi ya masih memberikan toleransi. Saya masih tetap respect kepada Mr. Prabowo, meskipun misalnya angka kemiskinan hanya turun ya sekian persen, belum signifikan. Atau saya belum masuk ke kelas menengah misalnya, tidak apa-apa, oke. Tapi ketika saya melihat bahwa Mr. Prabowo sekali lagi mampu meletakkan dasar-dasar yang itu nanti memudahkan presiden berikutnya, siapapun itu, baik Mr. Prabowo sendiri maupun yang lain, maka kembali saya respect kepada Mr. Prabowo. Salam konstitusi.